Pemirsa, hari ini Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertandang ke Istana Kepresidenan bertemu Presiden Joko Widodo. Kehadiran AHY di Istana Negara sore tadi merupakan undangan dari Presiden Jokowi. Pertemuan kedua tokoh ini merupakan pertemuan kali pertama usai pemilu digelar 17 April lalu. Dalam pertemuan selama kurang lebih 20 menit ini sejumlah hal menjadi pembahasan termasuk mengenai pemilu 2019. Usai pertemuan, AHY menyatakan bahwa masyarakat diminta bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU pada tanggal 22 Mei mendatang. Tiga hari yang lalu menanyakan apakah saya ada berada di Jakarta pada hari Kamis ini, dan insya Allah saya sampaikan ke Pak Pratik, saya ada di Jakarta, dan alhamdulillah sekali lagi sore hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden Jokowi atas undangan beliau, dan tentunya sudah cukup lama tidak silaturahim. Tadi juga menjadi suasana yang baik untuk silaturahim kembali setelah kesibukan beliau dan kami juga di lapangan selama 8 bulan terakhir ini. Yang jelas semangatnya adalah kita ingin melihat Indonesia ke depan ini tentunya semakin baik. Kita juga harus terus bisa menyumbangkan pemikiran, gagasan. Memang tadi sempat dibahas bahwa kita berharap pasca 17 April 2019, hari pencoblosan yang sudah kita lalui bersama, mudah-mudahan kita semuanya bisa tenang, sabar, melihat situasi, perkembangan, sekaligus juga mari sama-sama kita menjadi masyarakat yang dewasa dalam alam demokrasi yang sehat. Kita ingin tentunya menghindari terlalu berlebihan, tentu tidak mungkin dihilangkan sama sekali, namanya politik, namanya pemilu, pasti akan terus ada perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba memaknai sebuah pertemuan, tapi pertanyaannya apakah pertemuan ini sudah boleh dimaknai atau belum? Nah, mungkin ini akan saya jawab di malam hari ini. Selamat malam Pak Syarif. Selamat malam Mbak Caca, gimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Gun Gun, selamat malam. Selamat malam Caca. Sebelum kita memaknai, saya mau tanya dulu nih aktor yang terlibat. Partai Demokrat, bukan ini pertama kali kemudian perwakilannya bertemu Pak Jokowi, Bang Zul kemarin bertemu. Sekarang Mas AHY, ini pertanda bahwa hubungan semakin erat atau bagaimana sih? Pak Syarif? Ya, perlu saya tegaskan bahwa posisi Partai Demokrat 5 tahun, kontraknya 5 tahun ini, 4,5 tahun selama ini memang posisi Demokrat itu selalu berada di tengah. Artinya setiap kebijakan pemerintah yang betul-betul berdampak positif terhadap rakyat, Partai Demokrat mendukung. Nah, itu komitmen kami. Nah, kalau ada sesuatu yang agak di luar perkiraan Partai Demokrat berkewajiban untuk memberikan masukan, sehingga kami selalu berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, pertemuan ini juga merupakan sesuatu hal yang positif. Baik. Karena kita kan baru menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahun, ya. Nah, terlepas daripada itu, kita harus memberikan apresiasi bahwa Demokrat sudah berpartisipasi aktif di dalam pesta demokrasi, sekalipun beda posisi, tetapi setelah Pilpres selesai, sembari menunggu hasil Pilpres itu sendiri, tentu komunikasi ini perlu untuk dijalin kembali. Tujuannya adalah bagaimana menuntaskan kewajiban Presiden Jokowi 6 bulan ke depan lagi. Ya, jadi itu tentunya diharapkan bisa berdampak positif terhadap rakyat. Maksud saya tadi ini menandakan bahwa koalisi Pak Prabowo ini semakin goyang tidak sih Pak? Tidak ada, ketika PAN sudah mulai merapat, Demokrat kali ini bertambah. Tidak ada kaitannya dengan menyangkut masalah koalisi Prabowo. Karena kita komit bahwa kita memang mengusung Prabowo Sandi. Nah, kita lihat sampai dengan hasilnya kita ketahui dan diterima oleh kedua pasangan ini, itu berarti kita tetap berkoalisi dengan Prabowo Sandi. Nah, setelah itu tentunya akan berbeda, tergantung kebijakan partai masing-masing. Karena kan kontraknya kan hanya mengusung Pilpres, ya kan? Nah, ini kan Pilpres sedikit lagi baru selesai. Dan kami untuk menyikapi hal itu, kami komit. Kami taat konstitusi, kami taat peraturan, taat undang-undang, bahwa yang resmi akan mengumumkan siapapun pemenangnya adalah KPU. Nah, mari kita tunggu
itu. Meskipun Pak Prabowo belum bertemu dengan Pak Jokowi, tapi tidak mengapa ini ketika Mas AHY dari Demokrat bertemu, kemudian Bang Ya Zul dari... nggak apa-apa, karena apa? Mas AHY sekarang ketemu dengan Pak Jokowi itu karena Pak Jokowi sebagai presiden, Baik. ya, bukan sebagai calon wakil calon presiden. Dia presiden, bertemu sebagai presiden, dan tentu ini merupakan kebanggaan juga buat politisi sekali ber-AHY yang diharapkan untuk menghadap dan bertukar pikiran bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Ya, saya pikir itu yang paling substansi. Dan ini yang kita harus maknai juga bahwa pertemuan ini akan memberi suasana sejuk ya kepada masyarakat Indonesia bahwa inilah demokrasi. Ya, kalau kita berbeda pandangan bukan berarti kita tidak boleh ada komunikasi, ya kan? Jadi saya pikir bagus buat bangsa dan bagus untuk perkembangan demokrasi kita. Saya sepakat sih ini bagus untuk membuat suasana guyup ya. Tapi apa sih yang bisa kita maknai dari pertemuan AHY dan Jokowi ini, Mas Gun-Gun? Caca, kalau saya membaca dua hal ya. Satu, makna saat ini, kemudian yang kedua makna untuk ke depan. Apa yang dimaksud dengan makna saat ini tentu hubungannya adalah pola jaringan komunikasi politik antar elit parpol dan kekuatan yang kemudian punya tanggung jawab besar untuk cooling down pasca pemilu, yaitu pemerintah. Presiden Jokowi tentu punya kepentingan untuk melakukan komunikasi politik yang intens dengan seluruh stakeholder demokrasi, termasuk misalnya partai politik, dan bertemu dengan AHY sebagai salah satu figur ya di Partai Demokrat, Ketua Kogasma. Itu juga menjadi penting sebagai fase pasca pemilu yang polarisasinya masih sangat tajam, dan itu bagi saya hal yang bagus-bagus saja. Yang kedua, ke depan ini saya masih teringat satu tesis yang seringkali kemudian muncul pasca pemilu, yaitu soal benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan. Apakah itu tidak dibaca dari pertemuan itu? Tentu orang akan membacanya. Sebuah hal wajar juga, Pak Syarif. Kenapa? Karena biasanya tradisi pemilu kita pasal 99 itu ada dua tahap koalisi. Satu, koalisi dalam pengusungan paket capres-cawapres, karena tentu kita tahu di 2019 ada presidensial threshold 20%, sehingga partai-partai berkoalisi, dan Pak Syarif partainya Partai Demokrat mendukung Prabowo Sandi. Tetapi kita ingat 2014 pasca Pilpres itu kemudian ada koalisi pembentukan pemerintahan, dan kita masih ingat ketika 2014 Golkar dan PAN misalnya berada di kubu Prabowo Hatta, kemudian 1 tahun setelahnya itu kemudian berubah haluan berkoalisi dengan Jokowi JK. Dan ini bagian dari proses yang saya baca sebagai hal yang kemudian kerap kali menjadi variabel dalam pendekatan opportunity structure atau struktur peluang. Karena kalau kita bicara kontestasi, biasanya ada 3 faktor yang paling kemudian sering dibaca oleh teman-teman partai. Satu adalah probabilitas perolehan suara, tentu itu berlangsung sebelum pemilu. Kemudian yang kedua adalah cost of entry, biaya memasuki pertarungan. Dan yang ketiga ini biasanya pasca pemilu yang disebut dengan keuntungan dalam kekuasaan. Nah, saya ingin membaca variabel Pak AHY di Partai Demokrat. Bagaimanapun AHY adalah figur yang di-endorse oleh partai gitu ya, sebagai prospective leader, terutama untuk kemudian menjemput kontestasi di masa mendatang 2024. Dan tentu fase 2019-2024 itu sebanyak mungkin, seintens mungkin membangun jejaring dengan hampir seluruh kekuatan real. Dan bagi saya pertemuan Pak AHY dengan Pak Jokowi, selain tentu bacaan masa kini, artinya saat ini sampai 22 Mei, tadi Pak Syarif sudah sampaikan bahwa ini adalah komunikasi untuk menciptakan suasana yang kondusif, itu saya melihat juga ada prospek-prospek ke depan yang tentu mencoba dipertautkan di antara kedua pihak. Nah, kemudian ada pertanyaan nakal dari saya. Ini menandakan bahwa sudah semakin dekat tidak sih kemudian kedekatan antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Ini berarti juga restu juga dari Pak SBY ya ketika pertemuan ini. Nanti sesaat lagi usaha jeda berikut kami akan kembali. Ini calling-callingan. Boleh ketemu gitu. Pembicaraan yang khusus yang begitu mungkin 4 mata ya. Itu yang mengajukan Pak AHY apa Pak Jokowi yang mengundang? Dalam politik itu kan kalau mau mencari jalan keluar kan tidak ada yang dominan gitu. Jadi saling mendengarkan, saling mempertimbangkan ya.
bisa akhirnya saling bersepakat kan begitu ya. Dalam rangka Inisiasi dari mana sih Pak? dalam rangka apa? Ya Kondisi politik terkini gitu Pak. bisa juga pastinya begitu ya. Karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu akan sebanyak mungkin ya teman gitu, sebanyak mungkin teman, sebanyak mungkin apa itu koalisi yang semakin kuat gitu. Politik sangat dinamis ya. Itu 5 menit terakhir gitu ya, keputusan berubah sangat cepat. Jadi bisa aja yang tadinya berada di sana sekarang berada di sini. Itu sangat dinamis ya, sangat dinamis. Iya, upaya Pak Jokowi untuk merangkul Demokrat melalui Pak Ahy. Ya sepertinya yang terlihat seperti itu kan begitu. Kenyataannya gimana? Kemarin PAN sudah Pak. Ya itulah akhirnya mencari. Pak Muldoko ketawanya sumringah ini sepertinya. Mungkin saya bertanya gini, berarti Pak SBY sudah restu dong dengan pertemuan hari ini. Apakah kemudian ini menandakan bahwa sesuai dengan judul saya ini, udah mulai sehati nih Demokrat dengan Pak Jokowi? Enggak, Pak Syarif. bagi Partai Demokrat itu setiap action, setiap kebijakan, setiap tindakan itu pasti sepengetahuan Ketua Umum, ya kan? Karena sekarang kan Ketua Umum kan masih Partai Demokrat, Pak SBY. Jadi apapun langkah para kadernya itu tentu sepengetahuan Pak SBY. Gitu. Nah kalau sudah begini, tadi Mas Gun-Gun mengatakan ada tingkat possibility-nya. Ini berapa persen ya kemudian bergabung dengan koalisi Pak Jokowi? Sudah 70% jangan-jangan ini? Kita tidak berbicara persentase, tapi menyangkut masalah probabilitasnya itu tentunya ke depan ini semuanya dalam keadaan uncertain, ya kan? Bisa iya, bisa tidak, ya kan? Tetapi yang penting kita sepakat. Karena Partai Demokrat pernah memerintah 10 tahun. Bahwa untuk membangun bangsa Indonesia ini yang luar biasa besarnya, 260 juta rakyat Indonesia, dengan letak geografis yang sangat-sangat menantang sekali, itu memang tidak bisa kita bangun hanya satu partai atau 2 partai atau 3 partai. Lebih bagus kita bersama-sama membangun bangsa ini, karena ini toh pada akhirnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa kita. Jadi tidak akan mungkin kalau hanya dibangun oleh hanya sekelompok tertentu saja atau sekelompok partai saja, dan lebih bagus memang secara keseluruhan bersama-sama ayo kita bangkitkan, kita majukan bangsa kita. Jadi itu saya pikir dasarnya di situ. Baik. Mas Gun-Gun, tapi jika nih ya Demokrat bergabung dengan koalisi Pak Jokowi kemudian apa manfaat untuk Partai Demokrat, dan jika kemudian di luar pemerintahan apa manfaat untuk Partai Demokrat? Sebenarnya begini, manfaat kalau di dalam kekuasaan tentu bagi Partai Demokrat itu bisa menghidupkan isu, karena ada figur yang kemudian mungkin setiap hari ada publicity ya, terutama Pak Ahy. Kalau taruhlah misalnya dikasih jabatan sebagai menteri di kabinet Jokowi misalnya, dan jika tanggal 22 Mei memang Jokowi Kiai Ma'ruf dinyatakan menang oleh KPU, kita kan harus menghormati proses itu. Jadi tentu ini hubungannya dengan isu yang kemudian akan bergulir 5 tahun ke depan. Dan dalam konteks political branding, positioning, segmenting ke depan menjelang 2024, itu dibutuhkan sekali oleh Partai Demokrat bicara soal 3 hal, isu, program, jaringan. Nah ini namanya proses untuk mengelola perspektif leader dalam perspektifnya Partai Demokrat. Tetapi kemudian kita melihat bahwa posisi itu masih akan memiliki prasyarat. Prasyaratnya pertama, tentu tidak ada barrier di mitra koalisi Pak Jokowi hari ini terkait dengan misalnya taruhlah politik akomodasi terhadap Partai Demokrat, karena Partai Demokrat bukan koalisi pendukung dan pengusung Presiden Jokowi sebagai kandidat incumbent kemarin. Maksud saya barrier itu bisa dari PDIP atau bisa dari partai lain yang kemudian berkoalisi sebelumnya dengan partai-partai lain mengusung Pak Jokowi. Kemudian yang kedua tentu sikap Partai Demokrat sendiri, apakah kemudian posisi dan sikap politiknya itu berada atau di luar kekuasaan. Karena kalau bicara pertanyaan kedua ini menarik bagi saya, Caca, apakah kemudian Partai Demokrat bisa punya keuntungan kalau di luar kekuasaan? Kalau kita lihat kemarin ya di Pileg,
2019, partai-partai yang dapat insentif elektoral tebal, artinya suaranya nambah, itu partai yang konsisten berada di luar kekuasaan. Oke. Contohnya misalnya seperti Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. PKS kan nambah suara, kemudian Gerindra mungkin juga kotel efek dan tentu sikap berada di luar kekuasaan. Partai di dalam kekuasaan tidak seluruhnya dapat kotel efek dari capres dan cawapres. Tetapi ada juga yang kemudian turun drastis. Oke. Itu bacaan yang kemudian juga penting karena apa? Konsistensi sikap di dalam maupun di luar kekuasaan menurut saya sama-sama penting bagi publik, Baik. terutama bagi saya. Dan juga mungkin banyak para penggaji. Penting untuk kemudian sebenarnya keseimbangan kekuasaan. Di dalam dan di luar itu harus ada yang disebut dengan kekuatan efektif. Misalnya di luar itu sebagai pengontrol. Baik, ada yang menarik ketika kita di doorstop oleh wartawan, baik Pak Jokowi, AHY mengatakan bahwa kita sama-sama menunggu pengumuman tanggal 22 gitu. Mas AHY maksud saya di sini. Pak Jokowi juga pernah mengatakan, ya kita tunggu dulu lah sebelum mau mendeklarasikan. Ini menandakan bahwa sehati nggak sih dua tokoh ini yang bertemu dengan... Ya itu pernyataan yang menurut saya normatif saja. Kenapa? Karena ini kan memang ada psikopolitik yang harus dijaga. Sikap menghormati proses sampai tanggal 22. Ini kelaziman lah dalam sebuah pernyataan publik atau public statement yang sebenarnya kita menunggu pernyataan resmi KPU soal tentu hitungan yang kemudian akan dideklar sebagai justifikasi kemenangan, yaitu hitungan manual rekapitulasi suara berjenjang. Tetapi sinyal-sinyal itu sebenarnya termasuk pertemuan tadi sore, itu sebenarnya mengindikasikan pendekatan public relations politik yang real sebenarnya berorientasi ke masa depan. Baik, nah langsung saya tanyakan, begitu itu kalimatnya itu apa tadi? Pendekatan Public relation untuk masa depan. Bagaimana itu? Masa depan apa? Tadi saya sempat cocok juga nih kalau ditawarin menteri ya. Bagaimana nih Pak Syarif? Masa depannya itu adalah bagaimana membangun agar rakyat itu semakin sejahtera ke depan. Itu objektifnya. Itu objektifnya. Nah, strateginya nanti tentunya siapa yang komit terhadap program-program yang menurut Partai Demokrat, inilah poin-poin yang ditengarai dan pernah dilakukan oleh Partai Demokrat untuk bagaimana mensejahterakan rakyat ke depan. Apabila program-program itu bisa diaplikasikan di presiden siapapun yang terpilih dan mengajak Partai Demokrat, silahkan diaplikasikan, silahkan dilaksanakan program-program Partai Demokrat. Tentunya sekali lagi, apabila ini menyangkut masalah kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, ya itu tentu sangat bagus sekali saya pikir. Jadi lagi-lagi kita berbicara adalah bagaimana kita membangun kebersamaan untuk membangun bangsa ini ke depan. Saya pikir itu. Nah, bagaimana Mas Gun Gun? Saya sih melihat begini, pernyataan Pak Syarif dan pernyataan Pak AHY ya, itu mengindikasikan gini. Kalau dari satu garis kontinum ya, kutub ekstrim, sebenarnya di garis ini Demokrat memang tidak berada di kutub ekstrim. Iya. Kan ada dua kubu nih, kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Kalau mungkin PKS dan Gerindra berada dalam posisi memang benar-benar berada di ekstrim mendukung Pak Prabowo. Tapi kita lihat posisi Partai Demokrat itu agak ke tengah dah. Dari sejak proses kandidasi, kemudian deklarasi, kemudian proses kampanye, itu berada agak ke tengah. Bahwa memang betul mendukung Pak Prabowo, tetapi dalam banyak momentum, saya melihat posisi Partai Demokrat berada di ZOPA atau Zone of Possible Agreement, membuka peluang untuk membangun kesepakatan-kesepakatan dengan mungkin banyak jaringan, termasuk termasuk kubunya Pak Jokowi. Bagaimana itu Pak Syarif? Sepakat nggak apa yang dikatakan bahwa ini posisinya bisa dekat ke sini nih? Kalau pengamat melihat itu ya tentu kita sangat menghargai ya kan. Tapi pada dasarnya kami tetap komitmen. Kami tetap komit bahwa untuk pemilu 2019 itu kami mendukung Prabowo Sandi dan kita lihat hasilnya sampai tanggal 22 Mei yang akan datang. Nah setelah itu seperti biasa Partai Demokrat sudah terbiasa berada di tengah, menentukan kebijakannya sendiri. Nah kemana arahnya? Kita lihat siapa presiden yang terpilih yang bisa bekerja sama juga dengan Partai Demokrat demi untuk kepentingan rakyat. Nah tentu disitulah Partai Demokrat akan menentukan pilihannya. Biasa di Kita tengah lihat. Pak ya. Baik, bagaimana terakhir Mas Gun Gun? Iya, kalau saya sih secara pribadi tentu begini, yang menyokong Pak Jokowi kemarin di Pilpres
membaca konstelasi suara pasca pemilu kemarin, itu kan kisarannya ada di 60% nanti di DPR. Kekuatan penyokong atau pendukung Pak Jokowi kalau koalisinya tidak berubah. Dan kalau misalnya menurut saya dengan modal kurang lebih kisaran 60% itu sudah menjadi modal sangat cukup untuk memuluskan pola hubungan eksekutif legislatif sebenarnya. Kalaupun misalnya memang mau tambah taruhlah Partai Demokrat atau PAN, menurut saya patut dipertimbangkan dalam konteks apa? Dalam konteks bahwa kita perlu kekuatan di luar kekuasaan yang juga cukup efektif. Contoh misalnya kalau Gerindra, kemudian PKS, kemudian PAN dan Partai Demokrat itu menjadi penyokong kekuatan di luar pemerintahan, itu menurut saya bagus-bagus juga. Oke, gitu. baik. Nah, ini kita tunggu bagaimana kemudian ini bergulir meskipun memang tanggal 22 Mei Pak Syarif masih panjang ya. Masih panjang Kita lihat lagi. rasanya. Mungkin ada lagi yang bertemu mungkin dengan Pak Jokowi dari Partai Demokrat. Dan terima kasih juga Mas Sama-sama. Gun-Gun. Ini Sama-sama. menjadi akhir apa kabar Iya. Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Cuca Anissa mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.